Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Juniko Rangga. Saya mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2025 di Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan atau akan mengaplikasikan fungsi Keep di aplikasi CS1, CS1 Programmer dan CS1 Designer. Nah, kita langsung ke aplikasinya, kita langsung launch atau buka aplikasi CS Programmernya. Lalu kita bikin project di sini. Saya namakan clip untuk projectnya. Untuk device type-nya saya pilih CP1L. Lalu klik OK. Setelah itu kita masukkan untuk logiknya 0. Dan kita masukkan posisinya start. Lalu aplikasikan untuk posisi keep-nya. Saya kasih word-nya 100. Setelah itu saya membuat untuk posisi stop atau start atau resetnya. Di sini saya masukkan lagi LD untuk posisi logiknya, lalu saya kasih reset atau stop. Oke. Dan lalu kita connect antara reset stop ini ke keep agar dia saling terkoneksi. Di sini berwarna hijau sebelum warna merah. Itu menandakan dari start ke reset stop itu saling interkoneksi. Lalu kita running di simulatornya. Jika sudah selesai, tunggu beberapa saat. Setelah itu akan berwarna hijau di sini. Dan kita coba untuk start kasih logiknya 1. Nah, pada keep di sini ini menandakan bahwa hijau adalah running. Kita contohkan sebagai outputnya misalkan lampu atau sistem yang lain. Pada saat kita off, untuk sistem di sini tetap running karena fungsi dari keep tersebut. Nah, untuk stopnya atau resetnya kita kasih logic 1 untuk reset, dia akan stop. Nah, setelah itu kita akan bikin simulasi di CX Designer-nya. Kita buka untuk aplikasinya, CX Designer. Lalu kita bikin project juga di CX Designer. Saya namakan Keep di projectnya. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi di sini untuk new screen. Nah, di sini saya akan membuat push button switch. Saya akan copy paste push buttonnya. Saya membuat 2 push button karena ada start dan reset stop. Lalu saya akan membuat di sini outputnya adalah lampu. Kita ganti untuk warna dari startnya ke warna hijau. Saya memilihnya untuk saya pilih switch, push button, circle, lalu ke warna hijau. Klik OK dan klik OK. Untuk start stopnya saya ganti ke warna merah. Warna merah, lalu klik OK dan klik OK lagi. Untuk lampunya sendiri saya ganti ke warna hijau, menandakan bahwa dia running. Ini kita minimize, langsung ke lampu maximize, ke circle. Saya pilih warna hijau, klik OK, klik OK lagi. Di sini berwarna grey atau abu-abu karena dia belum running. Kita kasih label di sini untuk tulisannya. Double klik di tulisan labelnya, lalu kita ganti labelnya, tulisannya menjadi start. Maaf, saya tipe. Setelah itu klik OK. Dan pilih label lagi untuk posisi start, reset atau stopnya. Double klik di tulisannya. Lalu kita ganti tulisannya ke reset atau stop. Setelah itu klik OK. Kita kecilkan untuk tulisannya supaya rapi. Kita sesuaikan dengan center dari switchnya. Setelah itu saya kecilkan kembali tulisan set stopnya. Oke, saya kasih di tengah-tengah antara resetnya.
Nah, setelah itu kita masukkan logiknya. Ini harus disesuaikan dengan CS Programmer. Klik set di sini, untuk areanya tidak usah dirubah. Wordnya sudah sesuai, 0, bitnya juga 0, lalu klik OK. Setelah itu, untuk tombol resetnya, saya klik set, areanya tidak usah diganti, wordnya 0 sesuai. Nah, tapi bitnya ini adalah 1, sesuai dengan CS Programmer. Dan untuk lampunya, saya double klik lampu, klik set 1, Word sesuaikan dengan CS Programmer, area yang tidak usah diganti, lalu klik OK kembali, dan kita running. Coba untuk tes, yes to all. Tunggu beberapa saat sampai keluar seperti ini, connect ke CX Simulator, klik start, tunggu beberapa saat, dan sampai keluar kotak dialog untuk push buttonnya. Oke, ini sudah keluar. Kita lalu lanjut lagi di CX Programmernya. Kita maximize untuk ini push buttonnya dan simulasikan. Pada saat ini, saya akan mengklik start. Ketika saya klik start di sini, di CS Programmernya itu pun akan menampilkan start dari fungsi keep-nya. Saya klik start, lampu di sini nyala, menandakan bahwa si keep-nya itu adalah prosesnya lagi running atau sistem di sini lagi running. Setelah itu, start ini akan kembali otomatis atau dia sifatnya momentary. Pada saat saya klik stop atau reset, dia momentary sama untuk lampunya atau sistemnya itu akan off karena saya stop. Jadi dia posisinya ketika start atau keep-nya running, lampunya akan nyala dan pada saat saya stop, lampunya akan mati. Oke, sekarang di sini saya akan mengaplikasikan untuk fungsi dari timer. Fungsi timer ini kita namakan projectnya timer. Maaf, saya ulang. Untuk sekarang ini saya akan mengaplikasikan fungsi dari timer menggunakan CX Programmer. Untuk judulnya saya rubah ke timer. Lalu di device type-nya saya rubah ke CP1L. Ini sama seperti yang lalu. Setelah itu saya akan membuat kontak. Di sini saya kasih contoh 000 dan saya kasih nama start. Setelah itu saya akan membuat post kontaknya. Contoh 01, lalu saya kasih nama stop. Oke, setelah itu saya akan menambah coil di sini. Coil saya kasih contoh ini 1000, lalu K1. Dan setelah itu ditambahkan kontak lagi. Kontak saya kasih contoh 1000, lalu saya kasih namakan K1. Kita sambung dari K1 menuju ke start. Oke, sudah tersambung sebelum berwarna merah, sekarang berubah menjadi warna hijau, itu tandanya saling interkoneksi antara kontak K1 dan start. Oke, lalu jika sudah tersambung, kita membuat lagi untuk kontaknya di sini. Saya contoh 1000 K1. Lalu setelah itu kita aplikasikan untuk fungsi timernya. Ketik tim, langsung kasih 0 dan saya kasih contoh untuk 15 detik. Oke, kita enter. Nah, keduanya ini telah hijau. Lalu kita langsung simulatorkan seperti apa. Tunggu beberapa saat. Oke, ini telah jadi.
Saya akan start di sini. Kasih logic tombol start. Pada saat start, sistem atau timer di sini akan menghitung dari 15 detik sampai turun. Setelah itu sistem akan menyala. Oke, hijau ini tandanya beroperasi. Nah, pada timer di sini itu adalah mengatur penyalaan output. Nah, di timer ini adalah kita analogikan seperti output pada PLC yang sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, pada saat off kita tidak perlu menunggu untuk 15 detik juga, tetapi kita bisa langsung off. Oke, saya kasih contoh untuk off-nya. Tidak bisa off di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pada saat sekarang ini, saya akan mengaplikasikan untuk fungsi timer di CX Programmer. Kita akan membuat new project dan samakan untuk device name-nya, device type-nya CP1L, klik OK. Lalu di sini ada JP kosong. Saya akan membuat kontak di sini, contohnya 000. Saya kasih stop. Maaf, start. Saya akan edit, double check di sini start. Oke, setelah itu saya akan sambungkan lagi close kontaknya di sebelah dari kontaknya. Saya kasih contoh 01 lalu stop. Dan setelah itu saya akan membuat coil di sini dengan contoh 1000 lalu K1. Di bawah start kita harus menambahkan kontak dari contoh 1000 kontak dari K1 saya konekkan dari K1 menuju start dengan K1. Oke. Oh, belum terhubung ternyata. Saya hubungkan terlebih dahulu antara K1, K1, aduh, salah. K1, oke, salah terhubung. Setelah warna hijau, setelah itu saya akan langsung di sini membuat kontaktornya. Di sini saya kasih contoh dengan 1000 K1. Dan setelah itu saya akan mengaplikasikan untuk timnya, timernya saya kasih 0,4 kali. Setelah itu saya kasih hashtag untuk 150. Nah, pada saat ini kita akan melakukan simulator. Klik enter. Kita akan melakukan simulator, tapi ini terlalu dekat. Saya kasih yang jauh, kita edit untuk barangnya atau output dari sistemnya. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil tarik garis lurus. Oke. Jika sudah tersambung, ini akan berubah menjadi warna hijau, tetapi K1 ini tidak berubah warna hijau. Nah, di sini saya melakukan kesalahan.
Seharusnya K1 itu adalah di tabel nomor satu. Sehingga dia akan membuat saling interkoneksi satu sama lain. Semuanya ini adalah di K1. Oke, jika sudah pada garis sebelum start ada warna hijau, tanda saling interkoneksi, dan lalu kita start untuk timingnya. Oke, ketika pada saat posisi start memberikan logic kepada timer, timer akan menghitung 15 detik untuk menyalakan dari output atau dari PLC-nya. Nah, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu, oke, outputnya di sini atau sistemnya di sini akan akan hidup. Sekian untuk timernya. Saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau pengaplikasian selanjutnya, yaitu adalah counter. Nah, saya kasih nama counter, lalu kasih nama itu perempuan, CP1L. Setelah itu kita akan membuat di sini counter. Kita kasih dulu load testnya, enter, lalu ketik start. Hmm, di setelah bikin kontak start, lalu kita aplikasikan di sini untuk kontrol counternya. Setelah itu hashtag 3. Ini angkanya bervariasi untuk angka 3 ini. Setelah itu saya akan membuat di sini counter. Oke, saya namakan 001 dan reset. Oke. Setelah itu kita sambungkan dari reset menuju counter. Jika sudah terkonek satu sama lain sama berwarna-warna hijau, lalu di sini pada saat nomor 1 saya akan rombak Anda ke 1000. 1000. Oke. Lalu counter, lalu untuk device name-nya saya samakan CP1L dan di sini saya akan membuat kontaknya. Kontaknya saya kasih nama adalah LD 234 lalu start. Setelah itu kita langsung aplikasikan dari counternya. Counter, saya kasih contoh, counter 34 lalu kasih hashtag 3, make sure double check. Oke. Oke, setelah itu saya akan membuat lagi di sini untuk counternya. Saya kasih 001 lalu saya kasih reset. Dan jika sudah, lalu akan dibuatkan koil terakhir untuk sebagai lampu. Sebelumnya kita sambungkan dulu ini terlebih dahulu, reset. Oke, jadi hijau semua.
Jika sudah hijau semua, lalu kita coba untuk simulasikan. Oke, di sini saya akan coba start. Oke, 3, 2. Ini kesempatan startnya. Saya tadi masukkan untuk logiknya itu 3 kali. Tidak nyala. Saya masukkan sekali lagi. Saya off-kan terlebih dahulu. Oke, saya on lagi. Ini yang bisa satu. Saya off-kan dan saya on-kan kembali. Nah, untuk sistem di sini setelah 3 kali percobaan dia akan menyala atau 3 kali start memberikan logic, counter ini akan baru menyala begitu. Untuk mematikannya sama, ini langsung di reset, maaf, ini langsung di reset. Dia akan mati seperti biasa di atas. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.